Hai, saya Palmanjas. Selamat pagi untuk calon pengangguran hebat. Dan apa kabar buat kalian yang masih ngejar-ngejar mantan? Saya doakan kalian semua sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film High and Low The Voice. Film ini telah dirilis pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober, dengan durasi selama 2 jam 5 menit. Film ini menceritakan pertarungan antara SMA Hoya dan pasukan Housen yang disebabkan oleh kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Seiji sedang berada di depan sebuah gerbang rusun dengan tulisan Welcome to Hell. Lalu pria itu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seorang nenek yang meninggal dunia. Di sana dia bertemu teman masa kecilnya yang bernama Madoka. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka berdua melihat Fujio yang sedang dikejar-kejar oleh para kuli panggul. Mereka berdua sepertinya mengenal Fujio, dan Seiji sempat memanggil Fujio, tapi karena Fujio sedang kejar-kejar, jadi dia terus menggoes sepedanya. Dan Madoka yang melihat semua kuli sudah dibantai oleh Orochi Brother. Kemudian Fujio kembali dan bertanya, kenapa mereka mengajar para kuli? Mereka menjawab karena mereka melihat Fujio dikejar oleh mereka. Si Fujio bilang kalau dialah yang salah, dan akhirnya diketahui kalau si Fujio dikejar karena dia mencuri sepeda kuli tersebut. Ternyata mereka berlima adalah teman masa kecil yang tinggal di rusun yang tadi ditampilkan di awal, dan nenek yang meninggal adalah Nek Sada. Nek Sada ini adalah nenek yang merawat mereka saat masih kecil. Tapi ada satu orang teman yang tak hadir saat itu, yaitu Arata. Fujio sempat bertanya bagaimana kabar Arata, tapi di antara mereka tak ada yang tahu bagaimana Arata sekarang. Setelah itu, Fujio mengatakan kalau dia akan kembali tinggal di distrik SWAT dan akan masuk ke sekolah SMA Oya untuk menguasai sekolah tersebut. Sementara itu, di Oya Koko, Todoroki lagi-lagi menantang Murayama. Hal ini disebabkan karena Murayama memutuskan tak akan melibatkan siswa penuh waktu untuk urusan SWAT, dan Todoroki dikalahkan oleh Murayama yang menyebabkan sebelah matanya terluka. Ketika Fujio sedang berjalan dengan Tsukasa, ada perselisihan yang terjadi antara faksi Yasukio dengan faksi Tsukasa. Anak buah Tsukasa meminta untuk menghabisi orang-orang dari faksi Yasukio, tapi Tsukasa menolak dan mengatakan kalau mulai saat ini pemimpin mereka adalah Fujio. Akan tetapi Fujio diremehkan oleh orang-orang dari faksi Yusukio yang membuat Fujio emosi dan menghabisi mereka semua. Kejadian itu disaksikan oleh para pentolan SMA Oya. Setelah itu, Samu menjelaskan kepada Fujio siapa saja orang yang kuat yang ada di SMA Oya. Pertama ada Murayama yang memegang siswa penuh waktu. Lalu ada Todoroki yang sangat kuat. Bahkan menurut Tsukasa dia lebih kuat dari Fujio. Lalu ada faksi Chunchun yang dipimpin oleh Kagoshi dan Nagaoka. Dan terakhir adalah faksi Yushikyo yang tadi dilawan oleh Fujio. Lalu tiba-tiba Fujio ditantang oleh ketua faksi Yukishio dan anak buah Todoroki. Kemudian Fujio mengatakan kalau mata Todoroki sudah sembuh, mereka akan menentukan siapa yang terkuat. Setelah itu, scene berpindah dan memperlihatkan seorang laki-laki yang mengajar semua orang di bar. Dia sedang mencari seorang wanita bernama Yui. Laki-laki itu adalah Sachio Ueda yang merupakan pemimpin Housen, dan Zui adalah adik perempuannya. Ternyata Zui ini merupakan sahabat dari Madoka. Ketika Madoka akan pergi mengikuti kegiatan klub di sekolah, Zui melihat ada pria mencurigakan yang bersembunyi di balik pagar sekolahnya.
Saat Fujio berada di kamar mandi, dia melihat 3 orang siswa yang sedang berkumpul. Mereka kemudian diinterogasi di markas faksi Fujio, dan ternyata mereka bertiga menggunakan narkoba yang dikenal sebagai Red Room. Hal itu didengar oleh Murayama yang sedang tidur di atap sekolah. Murayama kemudian memberitahukan hal itu kepada anak-anak paruh waktu. Lalu tiba-tiba Murayama marah karena dipecat dan jadi pengangguran. Zaki lalu mengajak Murayama untuk bekerja di tempat ayahnya, yang juga merupakan tempat kerja dari Orochi Brother. Ketika mereka sedang bekerja, mereka melihat Arata sedang menjual Red Room. Mereka mencoba untuk menghampiri Arata, tapi Arata langsung pergi setelah melihat mereka bertiga. Arata pergi ke rusun yang tadi ditujukan di awal, yang ternyata merupakan markas dari sebuah kelompok bernama Keidra. Keidra sendiri merupakan kelompok yang menjual Red Room kepada anak-anak sekolah di bawah umur, dan Arata adalah anggota dari kelompok ini. Lalu tiba-tiba ada 2 orang yang datang melaporkan bahwa obat-obatan telah dicuri oleh seorang wanita. Hal itu membuat pemimpin Keidra sangat marah dan menyuruh mereka untuk menangkap wanita tersebut, yang tak lain adalah Yui. Keesokan harinya, saat para siswa Oya sedang berkumpul untuk menentukan siapa yang terkuat, Murayama datang dan mengatakan kalau ada narkoba yang beredar di SMA Oya. Dia juga mengatakan kalau sampai dia menemukan si pengedar, maka Murayama akan menghabisinya. Setelah itu, Zamu mengatakan kalau masalah Red Room juga terjadi di sekolah pasukan pembunuh Husen, sekolah yang diisi oleh para siswa berkepala plontos. Di antara mereka ada 4 orang yang sangat kuat yang dijuluki sebagai Ozawa Hitoshi. Mereka adalah Odajima Yuken, Tawamura, Seising, Shinkawa, Imai, dan Shidakizu. Todoroki juga mengatakan kalau pemimpin mereka adalah orang yang sangat hebat. Sementara itu, di sekolah Husen, Sachio mengumpulkan semua siswa Husen untuk membicarakan masalah Red Room. Sachio menyuruh Sabakan untuk menyelidiki hal tersebut. Selain itu, Husen juga sedang berseteru dengan Nanamori yang merupakan dari bagian aliansi Kurotakai. Sachio mengatakan kalau dia akan mengurus sendiri masalah dengan Nanamori. Setelah itu, Zui yang sedang berjalan bersama Madoka tiba-tiba dibawa pergi oleh orang-orang dari Keidra, dan laki-laki selama ini yang dikira sebagai penguntit tak lain adalah Sawamura Seishi, salah satu bawahan Sachio. Sawamura pun mengajar mereka semua, tapi tiba-tiba sebuah mobil datang menghampiri mereka dan mereka pun langsung kabur dari tempat itu. Sementara itu, Sachio yang sedang berada di kuil Gakoku melihat Fujio menyelamatkan seorang nenek yang hampir terjatuh dari tangga. Si nenek memang selamat, yang jadi masalah malah si Fujio jadi babak belur. Sachio yang melihat hal tersebut memberikan plester dan minuman untuk Fujio. Mereka pun akhirnya berteman dan mereka berdua mengatakan kalau mereka sama-sama ingin merasakan bagaimana rasanya berada di puncak. Singkat cerita, hari berganti malam. Yusushi yang merupakan siswa Oya diserang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai siswa Hosen. Begitu juga Sawamaru dan Sabakan. Mereka dihajar sampai hampir meninggal oleh orang-orang yang mengaku berasal dari SMA Oya. Tapi Sawamaru berhasil melihat wajah salah satu dari mereka. Dia adalah Minami yang merupakan anggota dari Keidra. Kedua belah pihak sama-sama tak terima melihat temannya diajar. Akhirnya SMA Oya dan Husen memutuskan untuk berperang. Fujio lalu mengajak Todoroki untuk ikut berperang melawan Husen. Setelah sedikit berbincang, Todoroki pun mengatakan kalau dia akan ikut berperang. Keesokan harinya di bawah jembatan, pasukan Husen yang dipimpin oleh Sachio Ueda telah tiba, yang tentu saja sudah ditunggu oleh para siswa Oya. Sachio sempat terkejut ketika melihat Fujio adalah pemimpin dari SMA Oya. Dia mengatakan bahwa dia telah salah mengira kalau Fujio adalah orang baik.
Jika dilihat dari kondisi pertarungan sudah jelas kalau Hossein lebih unggul dari SMA Oya, dan jika perang terus dilanjutkan, Hossein yang sudah dipastikan akan keluar sebagai pemenang. Tapi sayangnya di tengah pertempuran, Murayama datang dan menghentikan pertempuran tersebut. Murayama mengatakan kalau mereka semua telah diadu domba oleh Keidra. Sachio merasa lega setelah mengetahui kalau ternyata bukan Fujio yang telah menyerang Sawamura, dan perang pun dihentikan. Setelah perang selesai, Fujio mengatakan kalau dia tak menduga Sachio sangat kuat, tapi kemudian Todoroki mengatakan kalau di atas angin masih ada langit. Dia mengatakan kalau di Toarushi ada sekolah yang bernama Suzuran. Pemimpinnya yang bernama Lao adalah orang yang sangat kuat. Bahkan Sachio pun tak pernah menang melawan Lao. Mendengar hal tersebut, Fujio menjadi sedikit merinding. Juga penasaran ingin bertemu dengan orang yang bernama Lao tersebut. Pada malam harinya, saat Fujio sedang berkumpul dengan keempat temannya, dia akhirnya mengetahui kalau Arata berjualan Red Room untuk biaya ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Fujio memutuskan untuk membawa Arata kembali. Keesokan harinya, dia pergi ke markas Keidra bersama teman-teman dari SMA Oya. Di sana dia bertemu dengan pasukan Hossein yang juga ingin berbalas dendam kepada Keidra. Di tengah pertempuran, datang bala bantuan dari pemimpin Keidra. Mereka ternyata sudah ditunggu dan kemudian diajar oleh Murayama dan Orochi Brother. Pertempuran dimenangkan oleh anak-anak SMA Oya dan pasukan Hossein. Dan pada akhirnya Fujio berhasil membawa Arata kembali. Di sana Arata disambut oleh Seishi dan Kimadoka yang sudah menangis karena terharu dan tak kuasa menahan rindu. Mereka berlima kemudian iuran untuk biaya pengobatan ibu Arata. Ternyata uang masih kurang, tapi untung ada Orochi yang memberikan semua gaji mereka selama bekerja untuk membiayai pengobatan ibunya Arata. Setelah itu, Sachio dan Fujio masih penasaran kembali bertarung satu lawan satu di kuil Gokoku. Buat yang belum tahu, kuil Gokoku adalah tempat yang sangat legendaris karena tempat ini merupakan saksi bisu dari pertempuran yang sangat dahsyat antara Rindaman dan Boya Harumichi. Di akhir film kita diperlihatkan kalau Murayama, Saichi, dan Furuya memutuskan untuk pergi dari Oyakoko dan akan mencari pekerjaan. Sebelum pergi, mereka berpamitan dan memberi penghormatan kepada semua orang yang ada di SMA Oya. Setelah itu, Fujio yang penasaran kepada Lao memutuskan untuk pergi ke Suzuran bersama teman-temannya. Ada Tsukasa dan ada Zamo. Tapi saat mereka sedang mengintip, mereka malah dikepung oleh anak-anak Suzuran. Mereka pun langsung kabur dan cerita film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk boy. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita filmnya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.